Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arinuddin, mahasiswa PPG Darja PAI Batch 2 tahun 2024 di Universitas Negeri Sunan Kalijogo. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dari RPP Hidup Damai dalam Kebersamaan di kelas 5 SDN Bojongsari, Kecamatan Bojongawi, Kabupaten Tasikmalaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dulu. Ke depan. Ke depan. Siap ke. Siap gerak. Megang depan gerak. Ke depan, ke depan. Tegak. Megang gerak. Istik. Dia dulu. Ada. Ingat. Stop. Tetep. Stop. Tetep. Besok kalau tidak dipotong akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasa ya. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, Bapak absen dulu ya. Yang hadir, acungan tangan terus sebutkan hadir ya. Taman Saiful Dikri, Hadir. Andik, Hadir. Arya, Abdul Mujib. Ya sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional ya. Garuda Pancasila. Dimohon semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, aku
Alhamdulillah pada hari ini kita sudah menyanyikan lagu nasional, berdoa juga sudah. Sekarang Bapak akan tunjukkan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Diharapkan kalian bisa sesuai target. Yang pertama, tujuan pembelajarannya siswa mampu membaca Al-Quran surah Al-Imran ayat 64 ya, dan surat Al-Baqarah ayat 258. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan. Yang dijelaskan apa? Pesan-pesan pokoknya dalam surat Al-Imran dan surat Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga, siswa mampu membukakan pendapat. Jadi kalian diharapkan bisa membuka pendapat baik di saat video maupun kelompok. Yang keempat, siswa mampu menemukan perilaku-perilaku yang sesuai dengan isi Al-Quran, surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Sebelum kita menginjak ke kegiatan inti, Bapak ingin tanyakan dulu. Barangkali di kalian ada yang sudah mengetahui. Yang Bapak ingin tanyakan, bagaimana cara kita menunjukkan sikap saling menghargai ke teman yang memiliki keyakinan agama yang berbeda dengan kita. Kalau kita kebanyakan kan Muslim, bagaimana kita menunjukkan sikap menghargainya kepada teman kita yang berbeda keyakinan? Kelompok satu, kelompok dua. Kelompok satu apa jawabannya? Menghargai ketika teman yang berbeda keyakinan sedang berbicara. Oh, jadi ketika teman kita yang berbeda keyakinan sedang berbicara, kita hargai meskipun itu berbeda keyakinan. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok dua apa? Oh, tidak menghakimi atau menghina, mendiskriminasikan mungkinnya maksudnya. Bagus, terima kasih untuk kelompok dua. Kelompok tiga, terakhir nih. Membuat suasana dengan teman yang berbeda keyakinan seperti biasa. Oh, jadi tidak membeda-bedakan atau tidak membuat grup-grup kelompokan. Kamu non muslim, saya muslim, kamu tidak boleh berteman dengan saya. Bagus, ini kelompok tiga. Jadi dianggap biasa, tidak membeda-bedakan keyakinan sehingga mau berteman pun ataupun mau diskusi ataupun debat itu atau musyawarah saya menghargai. Bagus gitu ya. Jadi kita harus menyamaratakan dalam rangka apa? Menjaga kerukunan antarumat beragama ya. Bagus. Jadi kita untuk dalam menunjukkan sikap menghargai kepada teman yang berbeda agama itu dengan cara saling menghargai. Sekarang kalian belum merasakan, nanti kalau kalian kuliah ke kota, itu teman-teman kita banyak yang berbeda agama. Ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Kristen. Bagaimana sikap kita supaya dengan mereka itu tentram, damai gitu ya. Sekarang kalian perhatikan video yang akan Bapak tampilkan, kemudian nanti kalian amati dan hasilnya kalian tuangkan dalam bentuk LKPD. Bapak akan nanti berikan LKPD tiap-tiap kelompok berdasarkan hasil pengamatan dari video tersebut. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar di bawah ini? Pada gambar yang pertama memperlihatkan sekelompok orang hidup rukun, saling bekerja sama dan bergotong royong. Kemudian gambar yang kedua ada berbagai budaya di Indonesia yang berbeda-beda. Dari gambar-gambar ini memperlihatkan kalau mereka hidup rukun dalam aneka ragam suku, budaya, dan agama. Suku ini persahabatan mereka karena saling menolong, kerjasama, gotong royong tanpa memandang agama. Itulah di antara pesan Allah dalam ayat yang Al-Quran agar hidup rukun meskipun dalam kebinekaan. Pesan ini sangat tepat untuk bangsa Indonesia karena bangsa ini memiliki perbedaan suku,
bangsa berasal agama dan perbedaan lainnya. Bagaimana caranya agar bangsa kita tetap terjaga kerukunannya? Akan kita belajar ini beberapa ayat yang menjelaskan tentang cara agar bangsa kita terjaga kerukunannya. Yuk kita belajar hidup damai dalam kebersamaan. Tadi di video kita sudah melihat bagaimana pentingnya menjaga kerukunan antar beragama ya. Sekarang kita akan menjelaskan, Bapak akan sedikit jelaskan dulu surah Al-Imran ayat 64. Al-Imran itu artinya keluarga Imran ya. Kenapa keluarga menjadi yang diangkat keluarga Imran? Karena di dalam Al-Quran keluarga Imran ini merupakan keluarga yang patut kita contoh. Bagaimana sikap ayah kepada anak, kepada istri, kemudian bagaimana anak bersikap kepada ayah, kepada ibu, gitu ya. Surah Al-Imran ini jumlahnya 200 ayat. Kemudian termasuk surat yang ketiga setelah Al-Baqarah. Turunnya surah Al-Imran ini di Madaniyah atau di Madinah setelah Nabi dari mana? Mekah ke Madinah. Apa pesan pokoknya? Yaitu kebenaran dan kekuasaan Allah, janji dan juga ancaman Allah. Dan yang paling penting adalah kisah para teladan yang tertuang dalam surah Al-Imran, baik itu para nabi dan keluarga Imran. Kita bisa meneladaninya dalam segi hal bersosial dengan sesama ya. Kalian sudah dibagi kelompok. Nah, Bapak tiap kelompok akan bagikan ke KPD ya. Kalian diskusikan berdasarkan urutan yang ada di sini. Sudah dibagi kelompok ya. Ini untuk kelompok pertama ya. Kemudian ini kelompok kedua. Dan ini kelompok ketiga. Yang harus kita kerjakan di KPD ini, yang ini dulu ya. Nah, kalian baca surah Al-Imran dan Al-Baqarah secara gantian dengan anggota kelompok ya. Nah, nanti Bapak akan tesnya individu ya, membaca surah Al-Imran itu tidak berkelompok tapi individu. Setelah membaca kalian diskusikan ini ya, pesan pokok surah Al-Imran, yang kedua pesan pokok surah Al-Baqarah. Untuk mengecek pembelajaran dalam hal membaca, nanti setelah kalian mengisi LKPD yang ini ya, yang kalian temukan dari video, bisa dipahami. Sekarang kita diskusikan dari video tersebut apa yang kalian temukan ya di LKPD. Apa yang diskusi? Ya, silakan diskusikan apa yang kalian temukan. Ini kelompoknya kurang satu sakit ya, si Noneng sakit. Ya, semoga Noneng segera sembuh. Ya, bagus. Tinggal 2 menit lagi ya kalian diskusinya. Nanti setiap kelompok mengungkapkan pendapatnya, diwakili oleh salah satu saja. Bisa dimengerti? Ya. Ya sudah diskusinya.
Silakan tiap kelompok mana dulu yang mau mengemukakan pendapatnya di depan kelas. Mau kelompok 1, 2, 3. Kelompok 2 mau maju ke depan. Silakan. Kelompok 2 dulu, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Silakan. Apa yang kamu temukan di video yang sudah kita lihat? Berdasarkan diskusi dengan teman-teman, tuliskan poin-poin penting yang kalian temukan. Sebutkan apa saja. Tentunya saling menghargai antar teman. Oh, pentingnya saling menghargai antar beragama. Bagus ya. Kemudian kelompok yang lain ada yang maju ke depan. Silakan. Ananda sama. Apa yang kamu temukan? Menjaga atau menghargai perbedaan itu harus dibuktikan oleh praktek atau pengamalan. Oh, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Menjaga kerukunan antar umat. Oh, menjaga antar kerukunan antar umat. Misalkan kita saling menghargai ketika mereka sedang melaksanakan ibadah mereka. Ya bagus kok. Semuanya sudah memahami dari video tadi. Tinggal kita melangkah ke KPD yang kedua ya. Untuk KPD yang kedua, kita sekarang dituntut untuk bisa membaca surah Al-Imran ayat 64 dan 256. Anak-anak, sebelum kita tes membaca dalam rangka meningkatkan kualitas pembacaan kita, baik itu dari segi pelafalan, kita baca dengan metode qiraati. Nanti satu orang nanti setelah kita membaca bersama, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la nusyrika bihi syai'an wa yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Ayat kedua, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana rusyda minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa fisama. Wallahu sami'un 'alim. Kita jelaskan dulu tajwidnya ya sebelum kita pakai satu-satuan dengan metode qiraati. Kita mulai dari surah Al-Baqarah. Iqra bid ini mad zaid munfasil, ada dua kalimat. Ini artinya la iqra, tidak ada paksaan bid dalam agama. Setelah kita membaca bersama, kita memahami tajwid dari setiap ayat. Kita akan tes membaca satu orang ya dengan metode qiraati. Silakan Ananda, ayo silakan ke depan. Yang membaca dulu yang Al-Imran.
Wanus bukatus. Wanus. Ya, sudah. Alhamdulillah semuanya sudah membaca surat Al-Imran dan Al-Baqarah. Perlu kalian ingat dalam pengucapannya itu makhraj hurufnya harus kita lebih tingkatkan, lebih latih di dunia atau di tempat pengajian kalian ya, terutama untuk dalam hal tajwid itu banyak sekali masih belum tahu ini cara baca sawa bukan in tapi sawa himbayana. Tapi menghadapi ba itu disebutnya apa? Lah. Jadi tidak boleh kita membaca sawaim tapi sawaim bayana. Ada lagi masih banyak yang tentukan antara sin dan fin. Ya awas itu jangan sampai salah dalam pelafalannya. Kemudian masih banyak yang mengucapkan tentang ini, masih ada yang membaca bus halusnya bus ini sudah sin tipis ya, beda dengan fil ini yang tertukar. Kemudian itu saja yang tadi kalian perlu latih kembali, perlu kalian koreksi di rumah masing-masing. Jadi pengajian kalian harus tingkatkan ya. Nanti Bapak akan terus-terusan tiap hari kita akan membaca dengan metode lewati supaya Bapak bisa mengetahui keadaan kemajuan dari pembacaan kalian. Nanti supaya dipraktekkan ya. Nanti bisa dipahami, nanti kalian latihan di madrasah atau di rumah dalam pengucapannya. Tadi adik baca ikram jadinya tidak maksudnya salah. Tapi semuanya tepuk tangan sudah bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Ya, yang kedua kita buka lagi KPD. Ya, setelah itu kalian diskusikan. Ini yang pertama pesan pokok surah Al-Imran, yang kedua pesan pokok surah Al-Baqarah. Nah, kemudian refleksikan. Nanti untuk tugas kedua ini kalian bersama dengan refleksi dibacakannya ya, dipresentasikannya. Tidak boleh hanya ini dulu, jadi tidak boleh ini saja, itu maksudnya Bapak. Dengan refleksinya juga, oke? Ya, silakan diskusi antar kelompok. Silakan kalian diskusikan di aktivitas 3 ya, dengan teman-teman kelompok kalian. Kelompok 2. Waktu kita hanya 3 menit lagi, silakan selesaikan bersama teman-teman diskusinya ya. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 3 dulu, dimulai dari kelompok 3. Silakan.
Mau ketuanya atau anggotanya silakan. Silakan. Gitu. Ketuanya tadi. So, untuk kelompok 3, jawab dulu yang pesan pokok soal iman ayat 64 apa? Tidak memaksakan keyakinan. Tidak memaksakan keyakinan baik dan jangan lupa ada refleksinya ya. Jadi tadi kan Bapak sudah sebutkan refleksikan. Bagus untuk tidak memaksakan kehendak orang lain atau keyakinan orang lain. Tidak boleh kita mengajak orang lain yang berbeda agama untuk masuk ke agama kita. Kemudian bagaimana sikap saling menghargai dapat apa manfaat memahami sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Bagus itu. Jadi manfaatnya kata kelompok 3 itu silakan dulu memiliki banyak teman meskipun berbeda agama. Kalau kita menjaga toleransi itu teman-teman yang berbeda agama pun kita banyak. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok selanjutnya itu kelompok 2. Silakan tampil ke depan. Apa pesan pokok soal iman? Oh, jadi kita harus santun terhadap agama orang lain. Bagus. Kemudian bagaimana sikap saling menghargai dapat menciptakan lingkungan sekolah yang damai? Oh, bahkan kita akan disukai oleh teman kalau kita saling menghargai. Betul. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Alhamdulillah semuanya sudah tampil. Kita menginjak itu LKPD yang ke-4. Yang terakhir kita menyimpulkan di sini ya. Kalian simpulkan nanti kekurangan yang akan Bapak tambahkan di penghujung kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan untuk menjawab pertanyaan ini kita amati lagi di buku yang sudah ada di meja, buka lagi surah Al-Imran, kemudian kita pahami. Bisa dimengerti? Silakan diskusikan. Ya, waktunya sudah habis. Silakan untuk aktivitas 4 dimulai dari kelompok 1 tampil ke depan. Kita akan simpulkan materi yang kita pelajari. Jelaskan pesan utama yang terdapat dalam surah Al-Imran. Berpegang teguh kepada agama Allah. Berpegang teguh pada agama Allah. Jadi kita mempelajari surah Al-Imran itu kita harus berpegang teguh. Tidak boleh kita mengajak orang lain atau apa? Memaksakan orang lain untuk menyembah agama kita. Kemudian sebutkan contoh toleransi yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai pendapat teman orang lain kalau teman beda agama. Terima kasih untuk kelompok 1, bagus ya jawabannya. Jadi kata kelompok 1 kita harus bisa menghargai teman yang berbeda agama supaya menjaga apa? Kerukunan. Kemudian yang kedua tadi apa? Menghargai pendapat orang lain, Orang lain sedang merayakan hari besarnya, kita hargai ya, meskipun beda agama. Jangan kita mau mengajak ketika teman kita yang Kristiani yang merayakan Natal, kita mengajak bermain mentang-mentang hari libur ya. Jadi hargai teman kita, jangan kita paksakan untuk bermain dengan kita ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Nanti kelompok 2 dan 3 langsung ke depan ya. Jadi alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah melaksanakan dari mulai diskusi baca individu untuk surah Al-Imran dan Al-Baqarah. Sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini apa saja ya yang tadi Bapak akan tambahkan. Diharapkan kalian dalam menjalani kehidupan itu pertama menyadari bahwa setiap
setiap hidup memiliki hak yang berbeda. Dalam hal beragama pun kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Yang kedua, menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. Tidak boleh kita memaksakan orang lain ikut dengan kita. Kita harus menghargai perbedaan. Tidak ada satupun orang yang sidik jarinya sama, begitu pula pemikirannya pun pasti berbeda ya. Jadi tidak boleh kita mentang-mentang berbeda agama atau beda pendapat kita musuhi, tidak boleh ya. Dan terakhir, yang ketiga, berdialog, diskusi, musyawarah dan mencapai kesepakatan. Dalam diskusi, dialog, kemudian musyawarah, kita harus kedepankan penghargaan atau saling menghargai. Kemudian setuju dan bersikap terbuka tentang adanya perbedaan. Sepakat kita harus menghargai perbedaan. Apakah ada sidik jari yang sama setiap orang? Tidak kan? Jadi kita harus mengedepankan perbedaan ya. Kemudian yang paling penting kita harus menyadari dan terbuka jujur. Tidak boleh kita memaksakan tidak baik. Alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai akhir kita sudah melaksanakan. Terima kasih. Untuk tugas kedepannya kita akan mempelajari lagi yang surah Al-Baqarah ayat 256. Kita lebih pahami dan kita lebih amati ya pembelajaran itu. Sekarang tiap kelompok LKPD-nya tolong dikumpulkan di meja Bapak, nanti akan Bapak nilai ya. Silakan kumpulkan di meja Bapak. Kelompok satu mana LKPD-nya? Kelompok dua. Sudah dikasih namanya tiap kelompoknya. Kelompok tiga. Ya, untuk menutup pembelajaran kita berdoa bersama-sama sebelum pulang. Kita baca doa kafaratul majlis sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Silakan pimpin baca doa sebelum pulang. Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Sebelum kita pulang, mari kita baca doa bersama-sama sebelum pulang, dipimpin oleh yang kita sama. Silakan ke depan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah wa atubu ilaih.